Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas penegakan hukum di masa Rasulullah SAW. Kita bisa menyaksikan bersama ketika hukum ditegakkan di negeri ini. Ketika orang-orang yang memiliki harta, kekuasaan, dan jabatan melakukan suatu pelanggaran hukum, mereka pun diproses seperti warga negara biasa lainnya. Hal ini tentu patut kita syukuri. Memang demikianlah kewajiban penguasa atau pemerintah, yaitu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak membedakan antara pejabat atau rakyat biasa. Kalau kita melihat sejarah, maka penegakan hukum telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pemimpin negara. Riba yang pertama kali dihapus adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Praktik-praktik riba banyak dilakukan oleh masyarakat musyrik jahiliyah, sampai datanglah firman Allah Ta'ala yang mengharamkan praktik riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang terlanjur bertransaksi dengan sistem riba, misalnya dia memberikan pinjaman dengan bunga tertentu, maka wajib bagi orang tersebut untuk menggugurkan transaksi ribanya. Tidak boleh lagi mengambil riba. Hal ini ditegaskan oleh lanjutan ayat. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang kelarangan dan urusannya pada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, riba yang terlanjur diambil sebelum turun larangannya, maka itu tidak perlu dikembalikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni apa yang telah lewat. Namun setelah turunnya larangan ini dan seseorang masih memiliki perjanjian riba, maka dia tidak boleh lagi mengambil harta riba tersebut. Artinya dia wajib menggugurkannya. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan ketika haji wada atau haji terakhir Nabi SAW bahwa riba jahiliyah telah dihapus atau dilarang sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seluruh riba jahiliyah telah dihapus. Bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3336, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, maka muncul pertanyaan pada masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Apakah kerabat Nabi SAW yang melakukan praktik riba juga wajib menggugurkan riba? Hal ini karena di antara kerabat Nabi SAW juga ada yang melakukan praktik riba. Pertanyaan masyarakat Arab jahiliyah itu dijawab dengan sabda Rasulullah, "Riba jahiliyah telah dihapus, dan riba yang pertama kali aku hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Maka riba jahiliyah dihapus seluruhnya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1907, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, "Demikianlah hukum, demikianlah penguasa. Mereka pertama kali menerapkan aturan pada kerabatnya sendiri. Berbeda dengan penguasa pada hari ini. Yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno?
ketika kerabat para penguasa tersebut memiliki kekebalan hukum sehingga dapat berbuat semaunya sendiri. Akan tetapi, pada masa Rasulullah, riba yang dihapuskan pertama kali adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib atau paman beliau sendiri. Maka riba Abbas dihapus seluruhnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memulai menegakkan aturan haramnya riba dimulai dari paman beliau sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Saat Fatimah binti Muhammad dituduh mencuri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan nasib wanita dari Bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW? Mereka pun menjawab, tidak ada yang berani kecuali Usama bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Usama pun berkata atau merayu Rasulullah SAW untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah engkau memberi syafaat atau pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6788 dan hadis Muslim nomor 1688. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, inilah keadilan, inilah penegakan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita Bani Makhzum tersebut. Karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah melanjutkan, demikianlah wajib atas pemimpin pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaan, kemuliaan di masyarakat, atau sebab lainnya. Demikianlah kisah penegakan hukum di masa Rasulullah SAW. Semoga dari konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ya ke grup WhatsApp keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kisah legenda tinju Mike Tyson mendapatkan hidayah. Mike Tyson, seorang petinju yang dikenal dengan julukan si leher besar itu, sangat digemari banyak orang di masa kejayaannya. Setelah legenda tinju Muhammad Ali meninggal, sebuah pertarungan tinju dunia kelas berat meredup. Maka Tysonlah yang membangkitkan semuanya. Ternyata seorang Tyson sendiri memiliki masalah yang kelam. Namun di saat bulan suci Ramadan datang, Tyson menampilkan sisi lain dari hidupnya yang penuh kasih dan cinta. Tyson juga tak segan membagikan ceritanya mendapat hidayah dari penjara. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam, kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh.
Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah SWT sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Negara dengan pertumbuhan populasi muslim tercepat. Negara muslim saat ini yang diproyeksikan sebagai negara populasi muslim terbesar pada 2030 adalah Pakistan. Namun di benua India, ada negara yang populasi muslimnya juga diprediksikan meningkat, yaitu meski minoritas di sana, India. Pertumbuhannya hingga 16% pada 2030. Di antara populasi muslim yang tumbuh paling cepat di kawasan Asia Pasifik adalah Selandia Baru dan Australia. Keduanya didorong masuknya imigran baru. Sementara Afghanistan juga meningkat, hanya bedanya didorong tingkat kesuburan yang lebih tinggi dari rata-rata negara muslim lainnya. Amerika, Kanada, Argentina, Rusia, Cina, dan Israel. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.